backlight nggak ini? Iya, muka Bapak hitam. Oh. Nah, gini aja lebih simpel. Kan cowok banget ya. Welcome back to Aspros Auto, dan saya akan memperkenalkan suatu kendaraan masa depan, dan ini adalah electric vehicle yang biasanya kalau di luar tuh mobil gitu ya, dan ini Tesla segala macam. Tapi ini electric vehicle, bisa nanjak-nanjak, bisa dimasukin ke air. Nah, udah pasti ini adalah sebuah Jeep, tapi bukan. Sekarang kita lihat barangnya. Masuk. Biasanya 4x4 yang kayak gitu. Ini 1x1. Namanya apa ini, Om? Electric unicycle. Electric unicycle. Kalau di Indonesia udah tenar belum? Belum tenar sayangnya nih. Belum tenar ya? Kenapa ya kayak gitu ya? Ya karena masih banyak orang yang nyangka bahwa ini cuma untuk mainan aja di depan komplek gitu loh, asik-asik. Padahal enggak. Jakarta Bandung pun pakai ini bisa. Tapi saya jadi keingetan dulu tuh namanya ada Air Wheel. Wheel Air. Betul, Air Wheel. Betul. Air Wheel gitu itu brand. Dia punya yang roda 1, dia punya yang roda 2, ada gagangnya, stangnya, ada yang nggak ada stangnya, macam-macam. Ini beda? Beda dong. Kenapa bisa beda? Akhirnya kita bisa duduk bareng. Oke, betul. Nah, waktu itu kan kita kejar-kejaran ya. Iya. Habis ini cepet banget ini, yang ini nih, terutama yang gedenya. Iya dong. Nah, ini kalau yang kecilnya itu apa nih? Ini yang kecilnya buat belajar. Ini sama-sama electric unicycle. Nah, perbedaannya tentunya dari sisi banyak hal. Pertama, kecepatan. Ini kecepatan maksimum 24 km per jam. Sebelum ke situ, saya pengen tahu dulu. UC, itulah electric EUC ya. Itu electric unicycle. Betul. Kenapa bukan vehicle? Kan ini kan katanya bisa digolongkan sebagai electric vehicle. Betul. Tapi berarti subnya. Betul, karena kan electric vehicle itu kan kendaraan elektrik. Ada banyak kendaraan elektrik. Mobil ada yang elektrik, motor ada yang elektrik, gitu kan. Ada skuter elektrik. Nah, ini masuk ke dalam kategori dari subnya si electric vehicle, yaitu electric unicycle. Kalau sepeda itu bicycle, by artinya dua roda gitu kan. Ini uni, satu roda. Jadi sepeda roda 1 elektrik gitu, Mas Ican. Oh gitu ceritanya. Saya mau buka masker, Bapak Petra dibuka dulu helmnya. Siapa takut? Biar kelihatan ganteng gitu loh. Nah kan, Om Petra ini bener-bener dia langsung ke Bandung gitu ya, bener-bener pengen ngenalin ini adalah electric unicycle. Di Jakarta langsung ke Bandung dan pengen ngenalin ke Aspros gitu ya, apalagi orang Bandung yang bener-bener katro gitu ya sama kendaraan-kendaraan masa depan kayak gini. Nah, saya lihat juga gitu ya, ini kan ada beberapa pertanyaan waktu saya ketemu si kendaraan ini juga gitu ya. Ini yang dipakai apa, Sherman ya? Veteran Sherman. Nah, Veteran Sherman. Saya ragu gitu ya, karena pertama saya lihat yang di benak saya adalah ini adalah mainan. Yang kedua adalah ini kok kayak kendaraan sirkus gitu ya. Nah, ini mainan atau bukan? Coba jelasin. Oke. Nah, jadi gini, selama ini yang kita gunakan sehari-hari, ada yang namanya mainan, ada yang namanya bukan mainan. Misalnya mainan itu kalau kita main RC itu mainan gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau saya tanya drone mainan atau tidak gitu loh. Antara mainan dan tidak kan? Iya. Bener nggak sih? Nah, sebenarnya the best thing about it adalah ini tuh bukan purely mainan. Karena ini mainan iya, tapi at the same time ini adalah serious vehicle. Jadi kendaraan yang serius seperti halnya motor dan juga mobil. Tapi fun, makanya disebut mainan juga gitu loh. Jadi kedua unsur tersebut itu ada. Kalau gitu, hobi berarti bisa masuk juga? Bisa dong, jelas ya? bisa. Tanpa ngorbanin fungsionalitasnya, karena asik juga fungsionalitasnya. Oke. Sebuah kendaraan biasanya ada kategorinya. Dia ada sedan gitu ya, dan juga punya kemampuan. Nah, kemampuan untuk menanjak, masuk ke lubang-lubang, atau bahkan ke tanah. Ini gimana? Kan pasti saya juga bertanya-tanya tuh kemarin-kemarin, ini bisa nanjak sih? Gitu ya. Terus juga masuk ke lubang-lubang, tahan air nggak atau gimana? Terus ya udah, saya jelasin dulu yang itu dulu. Ya, jadi yang pertama yang biasanya orang kaget juga. Sekali ngecharge ini 8 jam. 8 jam. Betul, 8 jam. Tetapi setelah kita udah ngecharge 8 jam dan full, jarak tempuhnya itu bisa sampai 205 km. Wow, jauh banget. Wow,
Jadi Jakarta ke Bandung pun pakai ini bisa. Oke, jadi seserius itu ini. Bukan sekedar mainan gitu loh. Ntar, kalau mobil, nah kalau mobil kan duduk, ini pegel nggak? Nah, ini jadi kan berdiri terus ya gitu kan? Berdiri terus. Nah, itu gimana? Saya pernah waktu itu dari Bandung ke Tangkuban Perahu, terus pulang lagi ke Bandung lagi. Itu saya cuman tidak berdirinya itu tuh ketika lagi nebeng makan siang aja. Sisanya bener-bener full berdiri dan nggak pegel sama sekali. Karena memang si pembuat ini pun sudah berpikir kalau range-nya dibuat jauh, kan nggak mungkin sengaja juga dibuat untuk jadi pegel kan, bener nggak sih? Pasti dipikirin mengenai ergonomisnya. Ini sangat ergonomis sekali. Saya mau ngambil contoh misalnya, kalau pakai Sherman ini, waktu lagi berkendara lurus gitu kan, tiba-tiba kita belok sambil ngebut, dia tuh pedalsnya itu agak tilt forward, jadi agak kayak ke depan dikit gitu. Nah itu tuh membuat jadi nyaman, jadi nggak pegel yang kayak gitu-gitu. Jadi si pedalsnya ini dia menyesuaikan dengan posisi tubuh kita. Itu yang membuat kita jadi tidak pegel. Memang untuk pemula yang baru belajar pasti pegel. Tapi ketika sudah terbiasa, nggak pernah pegel sama sekali. Nggak pernah pegel. Betul, nggak pernah pegel sama sekali. Perlu dibuktikan ini. Iya. Kayaknya Om Petra harus bikin video dari Jakarta ke Bandung ya. Atau kita kawal gitu. Boleh deh, asal disupport sama Aspro saja. Asik. Ya. Nanti kita bikinin dari Jakarta Bandung terus kita rekam gitu ya. Nah, ini kan mobil juga kan punya beberapa kriteria, ada joknya, ada setirnya, terus juga ada mesinnya gitu kan. Mesinnya ini gimana? Ini kan elektrik. Butuh perawatan nggak? Kalau pertanyaannya butuh perawatan atau tidak, butuh. Nah, tetapi kalau pertanyaannya seberapa butuh dirawat gitu kan. Nah, jawabannya adalah jelas tidak seintens kalau kita merawat mobil ataupun motor. Mengapa? Karena jumlah partsnya lebih sedikit. Bannya aja satu gitu loh. Iya juga sih. Jumlah partsnya lebih sedikit. Ini kalau kita bongkar, sebenarnya isinya itu tuh tidak serumit yang kita bayangkan gitu loh. Ini tuh sebuah parts yang sederhana. Kalau orang yang senang ngotak-ngatik motor gitu ya, terus kalau dia ngotak-ngatik ini pun, oh gini doang gitu loh, pasti bakal seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya untuk ngerawatnya itu tidak susah. Nah kayak saya pribadi, waktu saya beli ini, ya kalau misalnya ada yang bermasalah, bannya bocor lah, atau pernah waktu itu bearingsnya pernah ada masalah karena saya salah gunakan lah, yang kayak gitu-gitu, benerin sendiri aja. Tinggal belajar dari internet, dari komunitas, ya udah gampang kok. Gitu. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan dan tidak seintens itu untuk dirawat. Gitu. Ternyata. Betul. Karena memang itu salah satu kelebihannya. Ada orang yang pingin beli ini gara-gara jarang dirawat. Karena dia males ngerawat sering-sering, makanya dia pilihnya electric unicycle, bukan misalnya motor ataupun yang lain. Nah, ini kan saya belum ngerti ya dari tadi tuh mudar-mider. Ini ngegasnya pakai apa? Pakai remote kah? Atau seperti apa gitu? Nah, salah satu keunikan dan keunggulan dan termasuk yang membuat asik berkendara unicycle ini adalah apa? Kita nggak membutuhkan remote apapun, atau throttle gitu ya? Iya, atau ya throttle gitu, pakai remote gitu. Karena fully menggunakan our body gestures, menggunakan gestur tubuh semuanya. Jadi kalau saya misalnya berdiri seperti ini kan ada pedalsnya. Kalau saya berdiri, kedua kaki berdiri. Kalau saya mau maju, saya tinggal leaning forward. Jadi badan saya condongkan ke depan sedikit aja. Itu bakal maju. Ya? Nah, kalau lagi maju terus saya mau berhenti, saya agak sedikit leaning backward. Bakal berhenti. Sesimpel itu. Jadi hands free. Gesture ya, pakai gesture. Dan itu yang membuat jadi seru banget. Kenapa gitu loh? Karena kalau setelah bayangkan, mungkin kalau manusia bisa terbang, rasanya kayak gini gitu loh. Ya enggak? Karena kan terbang gimana? Kalau Superman kan gitu kan. Ya sama ini juga. Sama ya? Actually, bedanya ya ada rodanya aja gitu loh. Tapi kan kaki kita nggak menapak di lantai kan. Nggak percaya, saya belum coba soalnya. Ajarin dong. Seasik itu. Sangat boleh sekali. Nah, terus kan banyak nih pasti pertanyaan saya juga nih. Nanjak-nanjak bisa nggak gitu kan? Kayak tadi kan udah ditanyain. Nanjak bisa nggak gitu kan? Tangkuban Perahu tuh lumayan tuh. Sehebat apa gitu? Nah, waktu itu kan pengalaman dulu. Dari pengalaman pribadi, nanjaknya apakah lancar-lancar aja, biasa aja, wah ternyata kuat juga ya, nggak ada effort gitu. Atau misalkan, gua harus maju ke depan gitu kan, ini karena pakai gesture. Nah itu gimana tuh?
Jadi saya udah pernah ke Tangkuban Perahu menggunakan beberapa tipe electric unicycle. Nah, masing-masing kan memang punya karakteristik yang berbeda-beda, diperuntukkan untuk hal yang berbeda-beda. Nah, untuk veteran Sherman ini, kebetulan dia one of the best thing about veteran Sherman adalah dia punya torsi yang bagus banget. Oke, jadi tenaganya itu sangat besar. Nah, sehingga waktu tanjakan kita nggak perlu terlalu harus berpikir ini gue harus nge-adjust body gue gimana ya supaya tetap seimbang ya, supaya tetap cepet ya. Nggak usah terlalu mikir seperti itu. Bener-bener perasaannya tuh ya kayak jalan datar aja gitu loh. Dimana waktu nanjak memang kita tidak bisa full speed, tetapi speednya itu masih sangat kencang gitu loh. Nah misalnya nih, sekalian menerangkan juga bahwa veteran Sherman ini tuh bisa menempuh jaraknya kan tadi kan 205 km dengan kecepatan itu tuh kecepatan yang safe-nya itu di 72 km per jam. 72? Meskipun bisa juga melebihi itu. 72? Betul. Seriusan bisa sampai segitu? Bahkan bisa sampai 90 juga, tapi not recommended. Tidak disarankan. Nah, waktu lagi nanjak, memang nggak bisa sampai setinggi itu, tapi kayak kalau misalnya kita mau di 60, itu masih bisa. Kalau kita mau ke Tangkuban Perahu masih bisa nanjak-nanjak kayak gitu di 60. Saya masih nggak percaya perkataannya Om Petra, sebetulnya. Mari kita buktikan nanti. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak. Kita tes saja nanti. Mari kita buktikan nanti. Siapa takut? Asik. Gitu. Oke. Nih, ada beberapa pertanyaan lagi. Banyak sebetulnya kan. Anti air gitu. Nanti kita buktikan aja kali ya. Boleh. Mungkin ya? Boleh. Yang ini anti air nggak? Yang Sherman? Sama, betul. Jadi kan kalau anti air itu kan ada ininya ya, ada standar anti airnya ya. Nah, ada rate-nya. Nah, ini tuh rate-nya itu adalah menggunakan IP55. IP55? Ya, jadi kalau nanti teman-teman cari di internet, IP55 itu adalah standar anti air karena ada berbagai macam IP. Nggak cuma 55 ya. gitu. Yang nanti dicelupin tuh IP65 kalau nggak saya. Ya. Itu kan dicelupin tahan air. Betul. Nah ini berarti kalau 55 itu splash proof ya, kalau nggak salah ya? Betul. Jadi kalau misalnya, ya kalau saya pribadi, kayak misalnya hujan-hujan saya sih masih hajar. Hajar aja? Hajar aja. Tapi kalau misalnya sampai banjir, saya nggak mau ngambil resiko. Meskipun saya pernah ngeliat di YouTube, ada orang dari Perancis pakai unicycle, dia bener-bener dimasukin ke dalam air terus dia berkendara di dalam air gitu loh. Ya. Jadi dia kayak ngapung gitu. Dan masih oke. Tapi kalau saya nggak mau ngambil resiko gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah dicoba-coba gitu kan, ngapain juga. Cuman buat konten doang gitu. Ya anggap aja kalau pakai mobil gitu kan sayang kan mobilnya dimasukin ke banjir-banjir. Ya sama aja. Sama tapi aja. seneng ya ini. Tinggal angkat aja. Betul. Tinggal sorong aja. Kelebihannya itu. Ini kan ada beberapa yang di benak saya gitu ya. Ini kan kalau motor, mobil, sebutlah begitulah, ini kendaraannya gitu kan. Yeah. Kalau mobil tuh ada yang dicuri, nah ini lebih gampang dong itu ya dicurinya. Oke. Nah jadi salah satu pertanyaan yang paling saya sering dapatkan, atau bukan pertanyaan ya, pernyataan, bahkan orang sudah punya asumsi, jadi pernyataan. Orang tuh bilang gini, begal jadi semakin gampang dong gitu kan. Kalau ngambil ini lagi di jalan, di begal jadi lebih semakin gampang dong. Nah itu cuma asumsi aja sebenarnya. Kenyataannya susah. Kenapa gitu loh? Pertama, kalau kita mau naik ini kan harus belajar dulu. Oke. Jadi pertama begal kalau mau nyuri ini, dia nggak akan bisa berkendara ini. Oke. Nah, terus sekarang nggak bisa berkendara, tapi kan bisa diangkut gitu kan? Ya bisa dibawa aja gitu kan? Kenyataannya gini, kalau saya lagi berkendara ini dalam keadaan on, terus saya dibegal nih, ininya mau diangkut ke motor gitu kan? Begal kan naik motor biasanya kan? Yang terjadi adalah ini kalau saya angkut, pertama berat, karena ini bisa sampai kurang lebih itu 35 kilo beratnya. Tapi yang kedua, ini bannya akan free spin. Ngeri. Gimana? Bisa sampai 100 km per jam. Kalau diangkat kayak gitu? Betul. Ngeri juga. Oke, apakah begal masih mau mencuri? That's the question, itu pertanyaannya. Tar, aku pengen coba ini setinggi apa? Coba matiin dulu, gue takut tadi. Silahkan. Ini seberat apa coba? Anjir, berat juga. Ya. Jadi kalau ada asumsi orang nge-gym dulu. bahwa malah jadi lebih mudah dibegal, justru lebih mudah mobil dan motor yang dibegal, Mas Ican. Ini bayangannya kayak kita bawa tabung gas sedikit lebih berat daripada tabung gas ini. Iya. Iya juga sih. Gitu. Jadi tadi free spin-nya itu si rodanya bisa sampai 100 km per jam tadi. Kalau ke mall nggak usah pakai tiket dong?
Gak usah dong, tinggal gini aja kan. Nah, Iya juga ya. kan enak. Kok lucu ya ada ini ya? Orang nyangkanya koper atau apalah. Ini nggak berat apa? Enak loh. Jadi kalau Mas Ican sambil dorong, dia sambil agak ngegas sebenarnya, dia bantuin ngegas. Jadi nggak berat-berat amat. Kayak lucu ya? Enak kan? Kalau ke belakang. Betul. Ke depan? Ke depan. Iya, nggak berat ya. Ini apa nih? Ini adalah tombol supaya kita bisa up and down si trolinya. Kalau kita lagi naik kan, kita tutup seperti ini. Kalau kita lagi berkendara gitu ya. Tapi kalau pas kita udah sampai mall, misalnya mau ke coffee shop, gini kan. Mbak kopinya, nah gitu. Kayaknya keren juga. Asik kan? Halo Mbak, gitu ya. Halo Mbak. Sherman. Keren juga nih. Iya. Oke. Masuk akal sih. Masuk akal sih. Masuk akal. Ya. Tapi ada aja sih kalau misalnya ini tahu barangnya harganya segimana ya namanya begal masuk itu kecuali kalau nekat ya. Iya. Benar-benar nekat ya emang bisa-bisa terjadi aja. Iya. Bahkan mobil pun bisa terjadi. Betul. Gitu kan. Oke. Tapi make sense sih, nggak mungkin juga dia sekedar ngambil doang gitu. Nah ini kan pasti ada yang ditanyain lagi nih, saya kebayang nggak? Kalau di jalan itu kan bahaya ya, motor aja bahaya banget. Ini harus pakai helm, oke lah kalau helm. Ngeremnya gimana? Kan kalau di mobil itu ada rem cakram, ada rem ABS dan airbag. Ini nggak ada airbag gitu kan. Terus ini nih gimana nih? Kalau ngerem mendadak kayak ada angkot di Bandung, wih gitu. Jadi EUC ini menggunakan regeneratif. Regeneratif, oh iya benar. Nah, Elektrik ya, electric vehicle. Dimana kita memang tidak bisa mendadak kalau kita ngerem di motor kalau pakai rem cakram. Nggak bisa semendadak itu, Mas. Nggak bisa gitu. semendadak itu juga. Tapi memang setiap brand dan tipe electric unicycle itu punya braking capability-nya masing-masing. Jadi punya kemampuan ngerem yang berbeda-beda. Nah, misalnya untuk si Veteran Sherman ini, saya cukup suka. Karena untuk kecepatan yang sampai segila ini tuh termasuk yang menurut saya ngeremnya itu termasuk bisa sensitif ya? Sensitif dan mendadak. Meskipun tidak semendadak motor, tapi dibandingkan dengan electric unicycle yang lain, ini termasuk yang menurut saya pribadi enak untuk mendadak. Gitu. Apalagi kan kalau ngerem itu kan badannya kan ke belakang gini. Iya, betul. Gitu kan. Leaning backward. Nah, kalau saya mau mendadak banget, jadi ketika saya lagi berkendara, lagi badan saya ke belakang gini, saya sambil pegang ini, gitu. Oh, ada itu caranya juga ya? Iya, khusus untuk Veteran Sherman, karena ada ininya, gitu loh. Ada si pegangannya ini. Ini nggak ada ya? Ini nggak ada. Sebenarnya dirancang untuk ketika jatuh-jatuh, ada pelindung sih. Gitu loh. Cuman orang-orang banyak yang gunakan untuk ngerem mendadak. Oke, berarti ini masuk kategori yang advance yang ini. Advance, betul. Bahkan ini tuh dikategorikan menjadi EUC terbaik di 2020 kemarin. Oh gitu? Padahal baru launchingnya pun di 2020 pertengahan. Gitu. Kalau yang ini berarti yang ini udah lama banget kalau beginner, berarti untuk ini beginner. Makanya kenapa saya bawa yang ini, saya punya yang ini, karena saya sendiri passionate lah sama EUC ini. Jadi kalau ada orang yang mau belajar, saya senang nih ngajarin si orang-orang ini gitu loh. Jadi ini saya pakai untuk ngajarin orang aja biasanya. Oke, kalau mau belajar atau pengen cari tahu itu kemana dulu nih? Ke punya websitenya atau punya Instagramnya? Ada websitenya dong, ada dong. Nah, ada. Saya pengen tahu dulu. Apa Instagramnya apa nih? Baik itu. Apa websitenya, Om? Websitenya wheeldimension.com, WHEEL dimension.com. Instagramnya pun sama, Wheel Dimension. YouTube-nya pun Wheel Dimension. Udah ada YouTube-nya berarti. Nah, berarti bisa ke situ tuh kalau pengen cari tahu ini. Terus apa? InMotion. Nah, bedainnya kayak gimana? Yang versi beginner atau versi advance, spek-speknya ada di situ semua. Ada yang ada yang enggak. Karena kebetulan saya punya beberapa electric unicycles dan belum semuanya saya upload ke sana. Karena saya pun baru juga ngebuat online konten ini. Oh, baru. Pantesan aku katro juga ini kan karena baru, apalagi gue. Nah, itulah begitu. Jadi di situ ada ya semua ya. Ada. Kalau aku belajar juga bisa. Ya, bisa. Nah, tadi semua perkataan Om Petra sebetulnya kesimpulannya saya belum percaya. Boleh dibuktikan nggak, Om? Boleh dong. Oke, kalau gitu kita akan buktikan yang namanya EUC, itulah. Electric Unicycle. Kita pengen tahu kehebatannya, bisa nanjak nggak, bisa masuk ke tanah-tanah. Ini boleh masuk tanah nggak? Boleh dong. Bener. Ini bannya aja bisa dilihat. Ini ban off-road. Oke. Kalau begitu kita buktikan. Nanti tungguin aja di konten berikutnya. Di segmen berikutnya, ini kan part 1 ya, kita tanya-tanya dulu tentang electric unicycle itu seperti apa. Nanti
selanjutnya kita akan buktikan apakah dia biasa nanjak. Saya belum percaya perkataan Om Petra gitu ya. Apa karena katro juga gitu. Kita buktikan ya. Oke. Oke, kalau gitu follow juga tuh Instagramnya @willthemansion. Ya. Nah, ini namanya Om Petra dan saya senang banget kedatangan Om Petra dari Jakarta ke Bandung untuk saya satu lagi. Iya. Ini katanya di Bandung mau ada pelatihannya juga. Betul, ada. Di mana? Jadi saya biasanya suka ngelatih orang-orang yang tertarik itu macam-macam tempatnya. Cuman tempat yang paling sering itu di Dago. Di Dago. Di dekat Super Indo sana. Itu nanti itu aja masukin ke Instagram tuh. Iya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar, tinggal direct message saya aja. Nanti kita bisa buat janji kok. Oh gitu. Wah, Saya asik. nggak usah bayar, nggak usah apa. Saya purely senang pengen ngajarin orang ini. Saya tuh pengen ngelihat di jalanan tuh banyak orang yang pakai ini gitu loh. Sekarang cuma saya sendiri kemana-mana gitu. Kasian nggak punya temen deh. Kasian. Temenin dong. Ya udah nanti kepoin aja Instagramnya @willthemansion dan ketemu Om Petra nanti kalau lagi ke Bandung temuin aja. Orangnya baik kok. Nggak gigit kayak saya. Oke, sekarang kita buktikan. Oke. Tungguin saja Let's part go. 2-nya dan saya Ican, ini Om Petra, Aspros Auto, sign out.